sampaikan dulu untuk masyarakat di Banjar yang menanti komentar Anda. Sampaikan dulu Pak. Oke Pak, cukup Pak, sampai di situ Pak, cukup. Ya, gimana Pak Budi? Dan saya tadi diduga menerima uang 2,1 miliar. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa. Silakan ditunjukkan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. Penetapan tersangka dan juga dilakukan upaya paksa penahanan. Ya, ada 2 tersangka tadi, Bupati Banjarnegara dan juga swasta terkait dengan pengadaan barang dan jasa, dan pasal yang diterapkan adalah terkait dengan turut serta dalam pemborongan, ya, pengadaan atau persewaan pada saat dilakukan pengadaan barang dan jasa dimaksud, gitu ya. Jadi pasal 12I atau pasal 12B besar terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Baik, kami silahkan 1, 2, belakang lagi ada lagi? Oke, 2 dulu ya, silakan Mas Mario. Ya, terima kasih. Selamat malam Ketua. Baru ketemu lagi nih. Ya, ini terkait kasus Banjar ini. Pertama yang saya mau tanyakan, memang dalam kasus ini diduga memang ada ikut serta langsung Pak Budi Sarwono ini dalam pengadaan proyek di PUPR. Dan juga tegas Pak Ketua sampaikan tadi bahwa perusahaan milik Pak Budi ini ikut Bumi Rejo. Kenapa tidak ditetapkan langsung sebagai TSK korporasi misalkan? Terus kedua, ada keterlibatan sebuah organisasi GAPNC yang diketuai juga oleh Pak Bupati ini yang ikut bagi-bagi proyek. Apakah KPK juga akan menelisik aliran dana ke organisasi tersebut dari hasil tindak pidana korupsi untuk menutupi kerugian negara? Ketiga pertanyaan saya, bahwa itu baru satu segmen, yaitu persoalan proyek di satu kedinasan atau infrastruktur tok. Bagaimana dengan pengadaan anggaran di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan? Tidak menutup kemungkinan peran Pak Budi ini cukup mempengaruhi, ya bahkan bisa mengintervensi. Kok dia di depan terbuka dia bisa ngomong 10% jatah dia bagi keuntungan 10% jadi fee keuntungan nih. Artinya dengan pola kayak gini nih dia udah show off, udah nunjukin bahwa arogansi seorang kepala daerah ini di muka publik. Artinya sangat tidak menutup kemungkinan bahwa proyek-proyek lain di dinas-dinas lain, seorang Pak Budi ini juga akan melakukan intervensi, ikut-ikut proyek. Kita tahu background dia kan pengusaha, walaupun sempat kena narkoba kan gitu. Ya ini apakah KPK akan menelisik ada dugaan keterlibatan Pak BS ini dalam main-main pengadaan di Dinas Kesehatan atau dinas-dinas lainnya? 3 dulu Pak Ketua. Baik, terima kasih Mas Mario. Silakan Mas Chandra ya. Iya, saya Chandra dari medcom.id. Mau nanya Pak, berdasarkan catatan LHKPN Pak Bupati ini, dari 2018 sampai 2019 harta kekayaannya 19 miliar lebih. Tapi pada tahun 2020 harta kekayaannya tiba-tiba melonjak 4 miliar lebih, jadi 23 miliar. Dari berapa? Jadi 23,8 miliar dari LHKPN-nya. Nah tercatat di LHKPN tahun 2020-nya ini, dia cuma punya rumah dan tanah, nggak ada kendaraan, nggak ada aset-aset yang lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah memang mungkin Pak Bupati cuma punya rumah dan tanah, ataukah mungkin ada barang-barang yang disembunyikan berupa pencucian uang dan lain sebagainya ke depannya? Gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas. Terakhir, saya beri kesempatan 1 orang penanya terkait dengan perkara ini. Ada lagi? Cukup ya? 1. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari Forum Keadilan. Pertanyaannya modus penerimaan suapnya kan katanya juga ada yang langsung dari Pak Bupatinya. Itu dari apa modusnya seperti apa Pak? Apa langsung cash? Ataukah ada nggak yang melakukan dari pihak-pihak perbankan? Seperti kita tahu melakukan dari ATM orang, atas nama orang, terus dia yang menguasai ATM-nya. Gimana? Itu aja sih Pak. Terima kasih Mas Rizal. Jadi 3 orang penanya. Silakan Pak. Ya, kita
coba untuk memberikan respon atas pertanyaan rekan-rekan semua. Sudah ada 3 yang menanyakan. Tentu ini adalah salah satu bukti bahwa rekan-rekan memiliki perhatian dan kepedulian apa yang dilakukan oleh KPK. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan. Saya akan coba untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Mario. Tadi Mario menyampaikan bahwa BS ini terlibat dalam pengadaan barang jasa dengan menggunakan juga salah satu perusahaannya BM ya. Begitu ya Pak Mario ya. Pertanyaannya kenapa BM selaku korporasi tidak dijadikan tersangka, begitu ya? Betul. Pak Mario, pertanyaannya. Baik. Penyidikan ini belum selesai. Belum sampai pada kalimat atau kata akhir. Nanti bisa saja kalau memang ada bukti-bukti bahwa ada keterlibatan korporasi, tentu akan kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Sekedar untuk diketahui saja, kapan korporasi itu bisa dikenakan sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan kita sampai hari ini masih menggunakan yaitu peraturan Mahkamah Agung Perma, itu kalau tidak keliru saya nomor 13 tahun 2016, di antaranya ada 3 syarat. Syarat pertama adalah bahwa korporasi itu mendapatkan manfaat atau keuntungan dari tindak pidana yang terjadi. Atau tindak pidana itu terjadi menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi korporasi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah korporasi tidak ada melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi itu terjadi. Yang ketiga adalah kita mengenal konsep bahwa kejahatan itu ada 2. Satu yang dikenal dengan crime by omission, yang kedua adalah crime by commission. Ada karena kejahatan itu telah melakukan, ada juga karena kejahatan itu karena membiarkan. Di dalam Perma disebutkan syarat korporasi bisa dikenakan sebagai pelaku tindak pidana adalah karena korporasi tadi yang saya sebut tidak melakukan pencegahan. Yang ketiga adalah karena korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ini perlu kita dalami dulu Pak Mario ya. Jadi perlu bersabar apakah bisa penyidik nanti menemukan hal-hal yang bisa membuat keyakinan penyidik bahwa betul suatu korporasi ini melakukan tindak pidana. Gitu ya. Yang berikutnya terkait dengan modus, tadi ada kawan yang nomor 3 tadi, modus penerimaan. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa penerimaan fee atau komitmen fee pengadaan barang jasa di Kabupaten Banjarnegara itu modusnya ada 2. Satu ada yang langsung kepada saudara tersangka Budi BS ini, dan ada juga yang melalui perantara yaitu KA. Tetapi yang pasti penyidik akan memastikan bahwa fee yang diterima oleh BS ada yang langsung dan ada yang melalui KA. Itu saya kira. Yang berikutnya sekali lagi ini untuk LHKPN. Memang menjadi PR kita bersama. Niat kita untuk menerapkan LHKPN yang jujur, benar, baik formil maupun material, sesungguhnya ini ada dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Kalau kita ingat dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu sejarah awal. Dari Undang Nomor 28 Tahun 99 berkembanglah ada Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi itu. Dan baru lahirlah KPK. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 itu disebutkan
siapa saja penyelenggara yang diwajibkan untuk membuat laporan harta kekayaan penyelenggara. Maksudnya apa? Ini adalah kontrol dirinya sendiri maupun kontrol oleh masyarakat. Seperti tadi Mas yang sampaikan kan, saya sendiri tidak baca LHKPN ini, tapi yang pasti penyidik pasti akan melihat LHKPN para tersangka maupun dari para pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Bahkan tidak hanya itu, bisa juga berkembang dengan mengikuti bagaimana transaksi keuangan, baik itu pribadi maupun korporasinya. Saya kira gitu ya. Cukup, terima kasih. Itu menjadi PR kita. Sementara ini yang kita temukan adalah Dinas PUPR. Ya, kami tidak menyebutkan beberapa banyak pekerjaan di PUPR itu, tetapi sudah kita berdasarkan keterangan yang kita dapatkan, berdasarkan bukti, apakah itu dokumen, apakah itu petunjuk, sudah cukup banyak proyek yang dikerjakan dan Bupati, dalam hal ini saudara BS, tersangka BS, menerima P sesuai dengan hasil penyidikan tadi. Saya kira itu. Ya, nanti PR kita itu Pak Mario. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Mas Mario. Ada lagi mau bertanya atau cukup? Yang lain? Baik, Pak. Boleh Pak. Baik Mas Mario, silakan. Ya, terima kasih. Mumpung ada Pak Ketua nih. Ini saya mau menanyakan terkait kasus, mohon diingat Pak Ketua mungkin terkait cukai. Bintan. Ini kan pengembangan masih dalam proses, baru saja hari ini atau kemarin itu kan perpanjangan pertama ya untuk Pak Bupati dan Kepala Cukainya. Nah, pertanyaan saya, apakah KPK dari sisi kerugian yang cukup fantastis hampir 250 miliar ini, KPK sudah melakukan penyitaan terhadap apa saja? Karena saya mendapat informasi ada harta aset begitu banyak yang dimiliki oleh sang bupati ini, berupa salah satu villa mewah di atas bukit itu saya memiliki gambar video bahkan detailnya itu saya punya. Terus ada 4 buah ruko di Jalan Pramuka yang tidak jauh dari kediaman Bupati Apri itu. 4 ruko itu berisi aneka mobil mewah berikut Vespa antik yang harganya ratusan miliar. Apakah KPK sudah melakukan atau bahkan menelisik aset-aset mewah milik Bupati Apri Sujadi ini? Dan kemudian bisa disampaikan sedikit apakah memang